Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 6. Diizinkan kami untuk beberapa menit ke depan untuk memaparkan atau membahas perihal profit planning dan anggaran yang fleksibel. Oke, sebelum ke pembahasan, tentunya kita harus mengetahui apa sih profit planning. Nah, profit planning itu merupakan tujuan keuntungan profitabilitas perusahaan, teman-teman. Sedangkan anggaran yang fleksibel itu merupakan anggaran atau pembiayaan berdasarkan aktivitas aktual, baik dari volume produksi atau penjualannya. Nah, perencanaan itu tuh penting banget teman-teman untuk kehidupan organisasi. Mengapa begitu? Karena kalau misalkan nanti perencanaan itu gagal, nanti akan mengakibatkan kesulitan dalam keuangannya, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu budgeting dan apa manfaatnya dan apa itu the master of budgeting. Dan judul yang pertama yaitu adalah profit planning. Nah, kemudian di sini kita akan pelajari tentang budgeting dulu. Nah, sebenarnya apa sih itu budgeting, teman-teman? Nah, budgeting itu adalah rencana pendapatan dan pengeluaran untuk masa depan dan merupakan komponen kunci pada step planning. Nah, jadi ketika kita melakukan satu usaha, kita itu akan merencanakan kira-kira usaha yang kita jalankan itu akan mendapatkan pendapatan dan berapa dan akan mengeluarkan biaya sebesar berapa seperti itu. Dan itu merupakan komponen kunci pada step planning. Nah, kemudian apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu adalah bisa untuk planning atau untuk perencanaan ke depannya. Kemudian untuk information for decision making, yaitu adalah ketika kita ingin memutuskan sesuatu, maka itu bisa menjadi sebuah informasi untuk kita. Kemudian standard for performance evaluation. Nah, itu bisa menjadi standar atas pergerakan yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan juga bisa menjadi evaluasi atas usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu adalah improve communication and coordination. Nah, dengan melihat evaluasi dari performa yang kita lakukan, itu bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi kita terhadap anggota atau tim kita dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, kemudian yaitu adalah the master budgeting. Nah, the master budgeting merupakan perencanaan keuangan yang komprehensif bagi suatu perusahaan dalam periode 1 tahun. Biasanya hal ini membuat perusahaan terus melanjutkan strategi ini. Nah, jadi master budgeting ini biasanya terjadi di korporasi besar karena sifatnya yang sangat komprehensif. Jadi di dalamnya sangat kompleks gitu. Jadi dia terdiri dari financial budgeting dan juga operational budgeting. Jadi di dalamnya itu adalah operational budgeting kan seperti biasa itu adalah biaya yang akan menyokong usaha kita, dan financial budgeting itu adalah hal-hal yang ada di luar operasional tersebut seperti penjualan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk judul yang pertama yaitu adalah preparing the operating budget. Nah, dia ada beberapa step, yaitu yang pertama adalah sales budget, production budget, direct materials purchase budget, direct labor budget, overhead budget, ending finished goods inventory budget, cost of goods sold budget, selling and administrative expense budgeted income statement. Oke, yang pertama yaitu kita masuk ke sales budget. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud sales budget itu, teman-teman? Nah, jadi sales budget itu adalah jumlah unit yang diprediksi akan terjual beserta prediksi uangnya. Nah, jadi di sini kita tuh membuat rencana kira-kira akan berapa unit produk kita yang terjual dan kira-kira kita akan mendapatkan berapa dari penjualan tersebut. Nah, di sini memiliki untuk agar hitungan kita itu akurat, kita itu harus melihat beberapa faktor, yaitu adalah kondisi ekonomi, kompetisi pasar, kemudian iklan, kebijakan harga, dan sebagainya. Kenapa kita itu membutuhkan estimasi dari rencana ini? Karena ini merupakan dasar keuangan operasional, bahkan anggaran keuangan yang lain juga. Nah, contohnya yaitu dari Texas Rex Incorporation, dia ingin
menjual 1000 unit kaos, 1.200 unit, 1.500 dan 2.000 unit juga. Ini berbeda-beda pada setiap kuartalnya, namun dalam 1 tahun berjalan. Nah, untuk harganya per kaos sendiri adalah $10. Nah, di sini diminta untuk menyiapkan kira-kira berapa sales budget untuk untuk setiap kuartalnya di tahun tersebut. Nah, diketahui bahwasannya pada kuartal pertama itu akan menjual 1.000 unit dengan harga $10, maka diketahui bahwasannya uang yang akan didapatkan oleh Texas Rex adalah $10.000. Kemudian selanjutnya dengan unit dikali harga per unit, maka diketahui di kuartal kedua 12.000, di kuartal ketiga 15.000, dan di kuartal keempat yaitu 20.000. Kemudian jumlah prediksi dari perhitungan tersebut adalah $57.000. Nah, kemudian masuk ke step selanjutnya yaitu adalah production budget. Nah, production budget ini, apa sih production budget itu? Nah, dia memberitahu kita berapa unit yang harus diproduksi sehingga bertemu dengan kebutuhan yang harus dijual dan untuk memenuhi keperluan nanti pada persediaan akhir. Jadi, kita harus memproduksi berapa agar permintaan itu terpenuhi dan juga tetap ada di persediaan akhir kita, seperti itu. Nah, kemudian rumus dari production budget ini adalah prediksi unit terjual dikurangi unit yang diinginkan berada di persediaan akhir, prediksi unit terjual ditambah unit yang diinginkan pada persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, di sini diketahui bahwasannya Texas Rex ini ingin menjual 1.000 unit pada kuartal pertama, kemudian 1.200 pada kuartal kedua, 1.500 pada kuartal ketiga, dan 2.000 unit pada kuartal keempat. Nah, diasumsikan bahwasannya 20% pada setiap kuartalnya itu ingin disisakan pada persediaan akhir. Nah, caranya itu adalah 20% tersebut dikalikan dengan unit pada kuartal selanjutnya. Nah, diketahui bahwasanya persediaan awal ada 180. Nah, diasumsikan pada tahun berikutnya akan mengestimasikan sebanyak 1.000 unit. Nah, diminta di sini untuk menghitung ending inventory yang diinginkan pada setiap kuartal, kemudian production budget pada setiap kuartal untuk tahun tersebut. Nah, di sini 20% dikali 1.200 karena 1.200 adalah estimasi pada tahun berikutnya, begitupun setelahnya hingga kuartal keempat, dan diketahui bahwasannya persediaan akhir pada kuartal keempat itu adalah 200 unit. Nah, kemudian sesuai dengan rumus sebelumnya yaitu adalah penjualan unit terjual ditambah unit yang diinginkan berada di persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Berarti 1.000 ditambah 240 ini dapat dari 20% dikali 1.200, begitupun selanjutnya. Kemudian dikurangi persediaan awal yaitu 180, maka ditemukan yaitu jumlahnya adalah 1.060. Kemudian kita masuk pada direct material purchase budget. Nah, direct material purchase budget ini adalah berapa bahan baku yang kira-kira perlu untuk dibeli pada setiap periode. Nah, dan di sini diketahui bahwasanya kita masih menggunakan contoh dari Texas Rex bagaimana sebelumnya. Di sini Texas Rex ingin memproduksi sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung sebelumnya pada production budget. Nah, kemudian harga setiap kaos polosnya yaitu adalah $3 dan harga tinta setiap onnya adalah $0,20 per on. Nah, pada setiap unit membutuhkan 5 on tinta untuk membuat logo pada kaos tersebut. Nah, diketahui bahwasannya Texas Rex ini memiliki 58 kaos polos tersisa dan 390 on tinta pada Januari tanggal 1.
Dan pada Desember 31 mereka ingin menyisakan 106 kaos polos dan 530 on tinta. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menghitung persediaan akhir kaos polos dan tinta pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita diminta untuk menyiapkan berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk membeli kaos polos dan tinta. Baik, nah, jadi di situ mereka ingin 10% dari setiap persediaan bahan produksi tersebut adalah tersisa di persediaan akhir. Nah, maka di situ pada kuartal pertama yaitu 10% atau bisa diubah menjadi 0,10 dikali unit yang akan diproduksi dikali 1. Karena setiap unit membutuhkan 1 kaos polos, maka ditemukan ada 126. Nah, kemudian untuk tintanya sama, yaitu 0,10 dikali unit yang akan diproduksi dikali 5 on karena setiap unitnya membutuhkan 5 on tinta. Nah, maka ditemukan yaitu 630. Dan sebagaimana tersebut selanjutnya. Kemudian untuk jumlah uang yang akan dipakai yaitu dengan 1060 dikali 1, maka ditemukan 1060. Kemudian dikurangi ending inventory yang diinginkan, yaitu sesuai dengan perhitungan yang di atas. Kemudian totalnya dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal tadi diketahui ada 58. Untuk persediaan awal pada kuartal selanjutnya, itu berarti adalah ending inventory pada kuartal sebelumnya, seperti itu. Kemudian diketahui bahwasannya harga setiap kaos polosnya adalah 3, maka bahan baku langsung yang harus dibeli dikali $3 dan ditemukan bahwasanya 3.384. Caranya untuk kuartal selanjutnya sama hingga ditemukan angka $17.304. Nah, kemudian tinta berarti unit yang akan diproduksi dikali 5 karena setiap unitnya membutuhkan 5 on. Kemudian produksi yang dibutuhkan ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan, kemudian total dikurangi dengan beginning inventory. Nah, kemudian hasil dari tersebut dikali dengan harga tinta per onnya. Direct labor budget menunjukkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung dan biaya yang dihabiskan itu berapa. Nah, pada production budget, nah di situ kita tahu bahwasannya unit yang akan diproduksi itu adalah pada kuartal pertama 1060, kuartal kedua 1260, kuartal ketiga 1600, dan kuartal keempat 1800. Nah, untuk setiap unitnya itu menghabiskan 0,12 jam untuk memproduksi satu kaos, atau apabila dikonversi menjadi menit adalah 7 menit 2 detik untuk memproduksi satu unit kaos. Nah, rata-rata gaji per jamnya itu adalah $10. Nah, maka untuk menemukan berapa biaya tenaga kerja langsung adalah unit yang diproduksi yaitu 1060 dikali waktu pekerja tersebut bekerja, kemudian diketahui berapa total jam yang diperlukan untuk memproduksi sebanyak unit tersebut, kemudian hasil dari total jam bekerja dikali dengan rata-rata gaji per jamnya, yaitu adalah $10. Maka 127,2 dikali 10 sama dengan 1.272, dan untuk kuartal selanjutnya dikerjakan dengan cara yang sama. Overhead budget. Sebenarnya apa sih overhead budget? Overhead budget adalah biaya yang bervariasi pada jam tenaga kerja langsung atau sering disebut yaitu variable overhead. Namun di samping itu juga ada fixed overhead. Nah, diketahui bahwasannya, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu diketahui bahwasannya variable overhead untuk setiap jam kerja tenaga langsung itu adalah $5. Dan diketahui bahwasannya overhead tetapnya itu adalah $1.645 per kuartal. Itu sudah termasuk dengan depresiasi kuartal $540. Nah,
Jadi, untuk menghitung berapa overhead yang dihabiskan, maka jumlah jam tenaga kerja langsung dikali 5, kemudian ditambah dengan fixed overhead. Berarti contohnya pada kuartal pertama yaitu 127,2 dikali 5 sama dengan 636, kemudian ditambah dengan fixed overhead yaitu 1.645 sama dengan 2.281 dolar. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ending finished goods inventory budget. Ini adalah cara menghitung uh, biaya pada persediaan akhir, yaitu pada contoh ketiga, yaitu pada contoh sebelumnya kita sudah menghitung direct material budget, kemudian direct labor, kemudian overhead. Nah, di sini kita akan menghitung berapa cost per produknya. Nah, caranya adalah direct material tadi diketahui bahwasannya cost polos itu seharga $3. Kemudian untuk tintanya per on itu seharga 0,20, sedangkan setiap kaos itu memerlukan 5 on. Kemudian berarti ada $4 dibutuhkan. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya diketahui untuk setiap 0,12 jamnya itu adalah $10. Maka 1,20. Kemudian untuk overhead-nya variabelnya yaitu per 0,12 jam itu $5. Kemudian untuk fix overhead-nya yaitu 9,59. Dapat dari mana? Itu dapat dari fix overhead yang mana 6.580 tadi dibagi 686,4, maka ditemukan 9,59. Nah, 9,59 dikali dengan 0,12 yaitu adalah waktu produksi per unitnya. Maka ditemukan bahwasanya per unit itu menghabiskan biaya sebesar $6,95. Nah, kemudian ending inventory pada contoh pertama diketahui ada 200 yang akan disisahkan, maka 200 dikali 6,95. Kemudian cost of goods sold budget. Nah, tadi kita juga sudah menghitung yaitu direct material budget, kemudian ending finish good inventory budget. Nah, di sini kita akan menghitung berapa cost of goods sold-nya. Nah, direct material yang dipakai yaitu adalah 22.880. Dari mana? Nah, itu adalah dari jumlah produksi yang dibutuhkan dikali 3, 5.720 dikali 3, dan 28.600 on dikali 0,20, yaitu 5.720. Untuk yang 5.720 dikali 3 tadi 17.160, maka ditemukan jumlahnya adalah 22.880. Kemudian jumlah kos tenaga kerja langsung itu dapat dari tadi untuk keseluruhan jam kerja yaitu adalah 686,4. Nah, itu dikali dengan biaya per jamnya yaitu adalah $10, maka ditemukan ada $6.864. Untuk overhead bisa di overhead budget pada contoh sebelumnya, maka ditemukan ada $10.012, maka ditemukan jumlah budget manufacturing cost-nya adalah $39.756. Untuk beginning finish good tertera pada soal yaitu untuk persediaan awalnya yaitu adalah 1.251. Nah, maka diketahui bahwasannya biaya barang yang tersedia untuk dijual yaitu adalah $41.007. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir pada ending finished good inventory sebelumnya yaitu adalah 1.390. Maka diketahui bahwasannya untuk biaya cost of goods sold-nya yaitu adalah $39.617. Kemudian selanjutnya selling and administrative expense budget. Ini adalah biaya di luar dari operasional produksi. Nah, diketahui bahwasanya beban variabelnya yaitu sebesar $0,10 per unit yang terjual. Kemudian
untuk gajinya rata-rata itu adalah $1.420 per kuartalnya. Kemudian ada kewajiban utilitas yaitu $50 per kuartal dan depresiasi sebesar $150 per kuartalnya. Kemudian untuk biaya iklannya per kuartalnya dari kuartal 1 hingga kuartal 4 yaitu adalah $100, $200, $800, dan $500. Nah, pertama-tama kita itu menghitung biaya variabel per unitnya, yaitu adalah jumlah unit yang akan direncanakan dijual dikali dengan biaya variabel per unitnya, yaitu adalah $0,10. Kemudian diketahui jumlahnya adalah, kemudian ditemukan bahwasannya untuk total beban variabel untuk setiap kuartalnya itu adalah pada kuartal 1 ada 100, kemudian pada kuartal kedua 120, pada kuartal ketiga 150, dan pada kuartal keempat yaitu ada 200. Maka total biaya yang dihabiskan yaitu adalah 570. Nah, kemudian ditambahkan dengan biaya selling dan penjualan dan administrasi yang lain seperti gaji, kemudian kewajiban, iklan, dan penyusutan. Dan ditemukan setiap pada kuartal pertama yaitu 1.720, kuartal kedua 1.820, kuartal ketiga 2.420, pada kuartal keempat 2.120, dan jumlah pada tahun tersebut adalah $8.080. Nah, untuk total biaya penjualan dan administrasinya pada kuartal pertama 1.820, pada kuartal kedua 1.940, pada kuartal ketiga 2.570, pada kuartal keempat 2.320, dan jumlahnya 8.650. Nah, di sini kita akan menghitung laporan laba rugi, tapi ini hanya estimasi sesuai dari yang Tax Rex tadi rencanakan. Nah, untuk penjualannya tadi merencanakan akan mendapatkan 57.000, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold-nya, yaitu harga pokok penjualan yang mana $39.617. Nah, maka diketahui bahwasannya laba kotornya yaitu $17.383. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi yang menghabiskan $8.650. Nah, dari situ maka pendapatan dari operasionalnya yaitu $8.733. Kemudian dipotong beban bunga $60, kemudian pendapatan sebelum pajak $8.673, kemudian kemudian dikurangi pajak penghasilan yaitu $3.469, maka laba bersih diketahui adalah $5.204. Oke, sekarang kita masuk di bagian using flexible budget for planning and performance reporting. Nah, apakah itu flexible budget? Nah, flexible budget adalah anggaran yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat aktivitas aktual. Ini berbeda dengan static budget yang tetap pada satu tingkat aktivitas. Flexible budget memberikan gambaran lebih akurat tentang bagaimana biaya seharusnya berperilaku. Fungsinya mencakup dua aspek utama manajerial. Nah, yaitu yang pertama yaitu perencanaan atau planning untuk memperkirakan hasil yang mungkin dicapai dalam berbagai kondisi aktivitas. Yang kedua yaitu pengendalian dan penilaian kinerja atau performance reporting untuk membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang disesuaikan. Terus untuk jenis flexible budget terdapat dua jenis flexible budget. Yang pertama yaitu before the fact flexible budget, yaitu anggaran yang disusun sebelum periode berjalan untuk merencanakan dan memperkirakan hasil pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu after the fact flexible budget, disusun setelah periode berakhir, digunakan untuk mengevaluasi hasil aktual dan efisiensi kinerja manajer. Nah, keduanya ini membantu manajemen dalam perencanaan ke depan dan evaluasi hasil setelah pelaksanaan.
Selanjutnya, fungsi dan kegunaan fleksibel budget. Yang pertama yaitu memberikan dasar perbandingan yang adil antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Terus yang kedua yaitu membantu manajemen mengendalikan biaya dan mengidentifikasi penyimpangan atau variance. Yang ketiga yaitu meningkatkan keakuratan pelaporan kinerja karena mempertimbangkan volume aktivitas aktual. Terus yang keempat yaitu menjadi alat evaluasi yang objektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus kita masuk ke performance reporting. Flexible budget itu digunakan untuk menilai kinerja dan efisiensi perusahaan. Caranya dengan membandingkan antara hasil aktual dan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas nyata. Dari perbandingan itu akan muncul selisih atau variance yang menunjukkan apakah hasil kerja favorable atau baik, yaitu hasil lebih baik dari rencana, dan unfavorable yaitu kurang baik, yaitu hasil lebih buruk dari rencana. Nah, melalui laporan ini, manajer dapat mengetahui bagian mana yang sudah efisien dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, perusahaan bisa mengendalikan biaya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Terus kita masuk di ethical decision. Dalam penyusunan pelaporan anggaran, etika sangat penting. Manajer harus menyusun anggaran secara jujur dan realistis, serta menghindari budgetary slack, yaitu menurunkan target agar mudah tercapai. Yang kedua yaitu manipulasi data, seperti mengubah angka agar kinerja tampak lebih baik. Terus yaitu yang nomor 3, anggaran yang baik harus transparan dan bertanggung jawab, lalu digunakan untuk perbaikan kinerja, bukan kepentingan pribadi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan bonus, kenaikan gaji, terus kayak ada promosi karyawan yang berprestasi, itu merupakan dipengaruhi oleh kemampuan manajer untuk mencapai target gitu, atau manajer tersebut telah melampaui target, sehingga terciptalah yang namanya bonus sama kenaikan gaji atau promosi terhadap karyawan yang berprestasi. Nah, kalau semisal nanti anggaran itu tidak tertata atau tidak dikelola dengan baik, nah maka tujuan organisasi tersebut itu tidak akan bisa tercapai. Oke, pada penganggaran itu tidak ada fitur idealnya teman-teman, jadi nggak ada patokannya, tapi praktik sama penelitian itu mencetuskan fitur-fitur utama yang ada di dalam penganggaran. Nah, sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada umpan balik yang sering tentang kinerja. Nah, laporan kinerja yang berkala dan tepat waktu ini tuh nanti memungkinkan manajer itu mengetahui bagaimana kinerja operasional itu, seberapa sukses operasionalnya itu, seberapa sukses karyawan dalam menjalankan atau meraih tujuannya. Nah, ini beberapa contoh dari tempat saya bekerja gitu. Jadi setiap kita closingan itu nanti akan melaporkan seberapa besar penjualan kita hari ini, dan keuntungannya itu mengurangi budget atau modal dalam kita berbelanja, atau malah melebihi atau melampaui target, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada insentif moneter dan non-moneter. Insentif sendiri merupakan cara organisasi untuk memengaruhi manajer supaya bekerja mencapai target, seperti itu. Nah, dalam insentif moneter dan non-moneter ini terdapat teori tradisional yang mengatakan bahwa karyawan itu dapat bekerja dengan baik atas dasar imbalan uang. Jadi dapat dikatakan karyawan itu tuh bekerja atas atau termotivasi karena imbalan uang. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, insentif moneter dan non-moneter. Insentif moneter sendiri itu merupakan pengendali manajer supaya tidak berpikir bahwa kenaikan gaji, sama bonus itu tuh hal wajib yang harus dilakukan oleh manajer atas dasar pencapaian karyawannya, seperti itu. Nah, di sini tuh memiliki tujuan supaya manajer itu tidak menghambur-hamburkan
uang anggaran demi sumber daya yang berpengaruh kepada kinerja seperti itu. Nah, di sini juga terlahir si insentif moneter non moneter tersebut, di mana insentif non moneter ini tuh dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga psikologinya seperti itu. Jadi nanti si karyawan itu bekerja atas dasar pertanggungjawaban, terus kepuasan kerja dan juga inisiatif dalam pekerjaan itu sendiri. Oke, yang ketiga ini ada penganggaran partisipatif. Pada penganggaran partisipatif ini, manajer itu cenderung menetapkan anggaran itu apakah lebih rendah sehingga karyawan tersebut bisa dengan mudah mencapai targetnya atau tidak, atau enggak terlalu tinggi gitu, sehingga membuat karyawannya frustasi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menciptakan solusi berupa slack anggaran. Slack anggaran ini terjadi ketika manajer itu meremehkan pendapatan karyawan dan juga melebih-lebihkan biaya pengeluaran pembuatan produk tersebut, sehingga nanti meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh seorang manajer. Oke, yang keempat itu ada standar realistis. Standar realistis ini memuat 4 hal. Yang pertama itu ada tingkat aktivitas aktual atau fleksibel, yang kedua itu variasi musiman, yang ketiga efisiensi, dan juga yang keempat tren ekonomi pada umumnya. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, itu ada tingkat aktivitas aktual. Tingkat aktivitas aktual ini fleksibel, teman-teman. Jadi nanti biaya yang dianggarkan itu bisa disamadegankan dengan biaya aktivitas aktual atau pada kenyataannya. Nah, yang kedua itu ada variasi musiman. Variasi musiman ini mengarah ke depan. Jadi nanti kita kayak memperkirakan pada periode tersebut itu apakah ada hari nasional atau hari-hari di mana kita itu berpotensi dalam menaikkan penjualan seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada efisiensi. Efisiensi itu pemotongan terencana, teman-teman. Jadi nanti pemotongan ini biasanya itu dilihat dari kejadian-kejadian di masa lampau, di mana anggaran-anggaran yang dinobatkan tidak terlalu penting itu akan dihapuskan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada tren ekonomi umum. Tren ekonomi umum ini melihat pada situasi pasar ekonomi umumnya. Selanjutnya yaitu ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini merupakan tanggung jawab manajer di setiap divisi atau di setiap bidangnya seperti itu. Jadi nanti suatu bidang ke bidang lain itu tidak bisa mengetahui atau menetapkan biaya apa sih yang harus dikendalikan satu sama lain. Nah, jika biaya tersebut tidak terkendali, maka akan menambah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada berbagi ukuran kinerja. Jadi nanti manajer itu berhak menentukan pekerjaan mana yang dapat ditunda dan pekerjaan mana yang dapat dilakukan dengan segera. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai laba dengan tepat dan juga mudah dalam periode tersebut, seperti itu. Nah, contohnya manajer itu nanti akan menunda yang namanya promosi karyawan yang berprestasi seperti itu. Karena apa? Promosi karyawan yang berprestasi itu nanti akan berpengaruh kepada jenjang karir karyawan tersebut seperti itu. Tidak berpotensi banyak untuk penjualan atau operasional si perusahaan. Oke teman-teman, dari pembahasan-pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuntungan dan juga fleksibel anggaran itu sangat penting, yang diawali dari konsep budgeting sebagai rencana pendapatan dan juga pengeluaran perusahaan di masa depan yang berfungsi sebagai perencanaan, pengukuran kinerja, dan juga pengambilan keputusan yang melahirkan keputusan etis yang mendesak manajer untuk bersikap atau bekerja secara jujur dan realistis sehingga tidak ada manipulasi data atau anggaran slack tadi. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok 6 ini sampai akhir. Kiranya ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.